Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Prita Windani dengan NPM 213510724. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT berdasarkan video YouTube yang telah Bapak berikan. Yang pertama itu ada pengenalan HTTP. HTTP ini adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol untuk melakukan transmisi hypermedia dokumen seperti HTML, JavaScript, CSS, image, audio, video, dan lain-lain. HTTP awalnya didesain untuk komunikasi antara web browser dan web server, namun saat ini sering juga digunakan untuk kebutuhan lain. Kemudian ada HTTPS. Secara default, HTTP tidaklah aman. HTTPS merupakan HTTP dengan enkripsi. Perbedaan HTTP dan HTTPS adalah pada HTTPS menggunakan SSL, Secure Socket Layer, untuk melakukan enkripsi HTTP request dan HTTP response. Hasilnya HTTPS jauh lebih aman dibanding dengan HTTP biasa. Selanjutnya ada HTTP terminologi. Yang pertama itu ada web browser. Web browser ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses web menggunakan protokol HTTP. Contohnya aplikasi Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, dan lain-lain. Kemudian ada TCP. Singkatan dari Transmission Control Protocol, adalah salah satu protokol dalam jaringan komputer yang biasa digunakan oleh web, email, FTP, atau lainnya. Jika kita menggunakan jaringan internet, kemungkinan besar kita akan menggunakan protokol TCP untuk melakukan koneksi jaringannya. IP digunakan sebagai identitas komputer di jaringan. IP ini singkatan dari Internet Protocol yang biasa kita sebut juga IP. Tiap komputer, baik itu klien atau server, akan memiliki IP. Yang keempat ada URL. URL ini singkatan dari Uniform Resource Locator. URL merupakan alamat dari sebuah resource di web. Yang kelima ada DNS. DNS singkatan dari Domain Name Server. DNS merupakan tempat yang berisi data katalog pemetaan antara nama domain di URL menuju lokasi IP komputer. Saat web browser mengakses sebuah domain di web, sebenarnya prosesnya akan bertanya ke DNS untuk mendapatkan IP. Lalu web browser akan melakukan request ke IP tersebut. Yang keenam ada web server. Web server merupakan aplikasi yang berjalan di jaringan internet yang bertugas sebagai server. Web server berisi informasi dan data yang biasa diakses oleh klien. Selanjutnya ada URL. URL singkatan dari Uniform Resource Locator. URL merupakan alamat dari sebuah resource di web. URL wajib kita gunakan untuk menuju informasi resource yang akan kita tuju dalam web. Tanpa URL, klien atau server tidak akan mengerti informasi apa yang ingin kita cari. Kemudian ada anatomi URL. URL terdiri dari beberapa bagian. Beberapa bagian wajib ada. Kemudian yang pertama itu ada skema. Bagian awal dari URL adalah skema yang mengindikasi protokol yang perlu digunakan oleh klien. Contohnya yang saya berikan ini HTTP itu disebut juga sebagai skema. Kemudian ada authority. Authority ini dipisahkan melalui titik 2 dan titik samping diikuti dengan authority yang terdiri dari nama domain dan nama port yang dipisah menggunakan titik 2. Dan contohnya sudah saya berikan di layar. Kemudian ada path. Path ini bagian yang tidak wajib. Path ini biasa berisikan informasi menuju ke resource yang kita tuju. Selanjutnya ada parameters. Parameters ini URL juga bisa terdapat informasi seperti parameter, namun ini tidak wajib.
Parameter dipisahkan oleh karakter tanda tanya setelah authority atau pet. Parameter merupakan informasi tambahan yang berisi key atau value, dan contohnya sebagai berikut. Kemudian ada anchor. Anchor merupakan bagian yang tidak wajib di URL. Anchor merupakan representasi bookmark dalam sebuah halaman website. Misal, jika dalam website terdapat banyak sekali bagian informasi, kita bisa gunakan anchor sebagai bookmark setiap bagian informasi tersebut agar lebih mudah diakses. Dan sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.